langkah apa yang bisa ditempuh jika terkena pemutusan kerja oleh perusahaan. Jadi istilahnya adalah PHK. Kalau kamu sudah di PHK, langkah yang bisa ditempuh tergantung pada situasinya. Apakah kamu menerima PHK tersebut secara sukarela atau merasa tidak adil? Namun, karena satu dan lain situasi, perusahaan kadang-kadang juga mengalami hal-hal buruk. Misalnya, menurunnya omset, menurunnya produksi, kemudian melemahnya ekonomi secara nasional. Nah, ini sangat mempengaruhi keberlangsungan di satu perusahaan. Tapi bagaimanapun, karena kita orang timur, kita tetap harus mengedepankan musyawarah dan mufakat. Jadi jika perlu memang jangan sampai melebar kemana-mana. Karena biasanya hal-hal seperti ini terjadi, ada pihak-pihak lain yang mulai masuk sebagai provokator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah langkah apa yang bisa ditempuh jika terkena pemutusan kerja oleh perusahaan. Jadi istilahnya adalah PHK. Nah, tentu saat ini semua banyak yang dalam kondisi bekerja dan kita tahu bahwa ekonomi semakin hari semakin merosot karena situasi dunia memang kurang baik. Tentu ini akan mempunyai efek terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Nah, tidak ada salahnya kita mengetahui sedikit banyak mengenai masalah pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja. Nah, kalau kamu sudah di PHK, langkah yang bisa ditempuh tergantung pada situasinya. Apakah kamu menerima PHK tersebut secara sukarela atau merasa tidak adil, merugikan? Berikut langkah-langkah umum yang bisa kita lakukan. 1. Jika kita menerima PHK dan ingin melanjutkan hidup, pastikan hak kamu sudah dibayar. Apa itu haknya kita? Yaitu cek apakah kita sudah menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, misalnya cuti yang belum diambil, THR jika berhak, dan lain-lain. Kalau belum jelas, minta rincian perhitungan dari HRD secara tertulis. Oke, yang kedua, ajukan klaim JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Jika kamu ikut BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa klaim uang tunai per bulan maksimum 6 bulan. Akses pelatihan kerja, layanan informasi lowongan kerja. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya di PHK bukan karena mengundurkan diri atau karena kesalahan berat. Terdapat di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan minimal 12 bulan. Lapor ke Disnaker dan daftar di sistem Sisnaker. Nah, ini kalau jika kondisinya kamu menerima PHK, nah, perbaiki CV dan cari lowongan. Update kurikulum vitae, jadi riwayat hidup. Gabung di grup download kerja di WhatsApp, Telegram, platform seperti Jobstreet, dan lain-lain. Ambil waktu untuk refleksi dan upskill. Ikuti pelatihan atau kursus online, karena banyak yang gratis di kartu prakerja atau platform seperti Revu, MySkill, dan lain-lain. Belajar hal yang baru yang bisa mendukung karir selanjutnya. Nah, ini kalau dikatakan kita masih akan melanjutkan bekerja. Nah, ini berikutnya adalah jika kamu tidak terima PHK atau merasa tidak adil. Nah, ini kebalikannya ini. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah 1, kumpulkan bukti. Surat PHK, kontrak kerja, slip gaji, riwayat komunikasi dengan perusahaan. Yang kedua, ajukan keberatan ke
perusahaan atau B-Party. Kirim surat keberatan secara tertulis dalam waktu maksimal 30 hari setelah PHK. Jika ada serikat pekerja, minta bantuan mereka. Kemudian yang ketiga, laporkan ke Disnaker. Kalau perusahaan tidak menanggapi keberatanmu, lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Minta mediasi antara kamu dan perusahaan. Yang keempat, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industri atau PHI. Kalau mediasi gagal, kamu bisa lanjutkan ke PHI. Bisa dilakukan sendiri dengan bantuan pengacara atau serikat pekerja. Nah, ini seputar mengenai masalah PHK. Tentu kita tidak berharap bahwa kita di PHK atau karyawan-karyawan di perusahaan di PHK. Namun, karena satu dan lain situasi, perusahaan kadang-kadang juga mengalami hal-hal buruk. Misalnya, menurunnya omset, menurunnya produksi, kemudian melemahnya ekonomi secara nasional. Nah, ini sangat mempengaruhi keberlangsungan di satu perusahaan. Tapi bagaimanapun, karena kita orang timur, kita tetap harus mengedepankan musyawarah dan mufakat. Jadi jika perlu memang jangan sampai melebar kemana-mana. Karena biasanya hal-hal seperti ini terjadi, ada pihak-pihak lain yang mulai masuk sebagai provokator, yang membuat kisru mengambil keuntungan daripada perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalaupun terjadi sesuatu, adakan dialog. Dialog yang baik itu adalah dialog di mana kedua belah pihak mengerti, memaklumi situasi masing-masing. Karena perusahaan pun sebetulnya tidak bisa terlalu dibebani, karena perusahaan tentu punya pertimbangan sendiri. Oleh karena itu, kita berdoa semoga ekonomi Indonesia semakin baik sehingga peristiwa PHK ini tidak terjadi. Namun apapun yang terjadi, tentu ini bisa diselesaikan secara baik. Ini kurang lebih yang ingin kami sampaikan pagi ini, khususnya untuk para pekerja. Jangan ketakutan, kalau memang di PHK, maka tempuhlah dengan cara yang baik. Karena segala sesuatu itu datanglah dari Allah. Artinya rezeki itu semuanya sumbernya dari Allah. Kalaupun memang di PHK dan Allah berkehendak, mungkin akan mendapat peluang pekerjaan lain. Mungkin juga bisa mandiri, mungkin juga bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, makanya lebih menaruh kepercayaan kepada Allah. Nah, manusia-manusia ini hanya sebagai wasilah, sebagai tempat penyaluran rezeki dari Allah. Intinya adalah jangan sampai tergoyang akidah dan tauhid. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, semua adalah bentuk suatu ujian untuk kita menuju akhirat. Demikian kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuat para pekerja menjadi lebih bersemangat, lebih berkinerja, dan selalu berdoa. Semoga perusahaan-perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, ekonomi Indonesia bisa bertambah baik. Ini harapan-harapan positif yang tentu akan berdampak positif juga pada diri kita. Jadi jangan terlalu apatis sehingga kita sendiri menjadi lemah, menjadi putus asa, tidak berpengharapan. Nah, itu tidak. Di dalam agama Islam kita dilarang untuk tidak berpengharapan dan putus asa. Itu dilarang dalam agama Islam. Kita harus tetap berharap, berprasangka buruk terhadap pihak manapun, sehingga ini bisa nanti diselesaikan secara baik dan tanpa ada sengketa yang terlalu berlebihan, sehingga banyak pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan daripada itu. Ya, intinya semua bisa dilakukan secara baik. Demikian kami sampaikan. Moga-moga para subscriber yang sudah setia di acara Cangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV ini tetap setia, sehingga kami bisa tetap mengudara, kemudian istiqomah dalam penyiaran acara ini. Dan juga kami harap pemirsa yang mungkin saat ini belum subscribe, kami mohon bisa subscribe, share, komen, dan like. Kemudian kami juga berharap jikalau memang ada keinginan untuk berinfak dan bersedekah, kami bersedia untuk menyampaikan kepada yang berhak, dan silakan berinfak bersedekah di rekening yang sudah kami sediakan. Apapun yang terjadi, termasuk kami di sini, bahwa manusia tidaklah sempurna. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mari kita sama-sama menyadari itu. Dan kami juga menyadari, maka kami mohon maaf jikalau ada sesuatu dan lain hal yang kurang berkenan
sehingga acara ini terlihat tidak terlalu baik dalam ukuran yang diharapkan. Semoga kami semakin hari bisa semakin baik, acara ini bisa mewarnai kehidupan kita semua dan juga menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Semoga hari ini merupakan hari yang penuh keberkahan, semangat bekerja yang tinggi, dan tetap memegang teguh akidah dan tauhid. Karena hanya Allah lah yang akan mengatur hidup kita, dan kita sudah merupakan satu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita hanya bertawakal, mohon pada Allah supaya diberikan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.